Halo semua, pada sesi ini kita akan membahas mengenai Scrum Methodology. Jadi dapat kalian lihat pada slide-nya, terdapat sebuah gambar besar mengenai Scrum Framework. Dari gambar ini kita dapat melihat secara keseluruhan sebenarnya apa saja sih yang dapat apa saja sih proses yang ada dalam Scrum tersebut. Nah, kita bisa lihat one by one mulai dari sebelah kiri. Sebelah kiri ini dapat kita lihat bahwa ada sebuah actor dengan simbol kubus, di mana actor ini mewakili seorang product owner yang harus memformulasikan product backlog dari Scrum itu sendiri. Jadi apa itu product backlog? Product backlog intinya adalah requirement uh, yang akan dikerjakan dalam project atau dalam keseluruhan proses Scrum itu sendiri. Product backlog itu bisa didapatkan dari customer ataupun dari diskusi-diskusi dari stakeholders internal maupun eksternal. Nah, product backlog ini diwakili dengan kubus yang bisa kita lihat di sini sebagai bentuk pemikiran dari si product owner. Jadi product owner itu akan menghasilkan sebuah product backlog yang nanti akan di grooming. Istilah grooming ini nanti akan kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Nah, di sebelahnya kita dapat lihat bahwa susunan balok itu mewakili product backlog, di mana masing-masing product backlog terdiri dari product backlog item. Kita dapat lihat bahwa tumpukannya ditumpuk ke atas, dan masing-masing product backlog ini akan mewakili priority. Product backlog item yang berada paling atas memiliki priority paling tinggi. Dan nanti kalau kita lihat lebih detail, masing-masing PBI akan memiliki estimasi waktu. Contohnya, untuk pengerjaan modul login, berapa lama atau berapa hari atau berapa story point yang dibutuhkan untuk menyelesaikan PBI dari login tersebut. Seperti itu. Dan kita dapat lihat ada siklus atau yang disebut sebagai grooming dari masing-masing product backlog tersebut. Intinya akan terdapat 3 aktivitas dalam penentuan product backlog. Yang pertama adalah pembuatan product backlog itu sendiri, termasuk proses refining, perbaikan, baik itu penambahan, pengurangan, atau update dari product backlog yang ada, product backlog item yang ada. Lalu yang kedua adalah proses estimasi, untuk memperkirakan berapa lama masing-masing product backlog item akan dikerjakan. Dan yang terakhir adalah prioritas, menentukan priority dari product backlog item mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Banyak pertimbangan yang bisa dilakukan untuk menentukan prioritas ini. Nanti akan kita bahas pada sesi khusus untuk product backlog. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Setelah kita mendapatkan product backlog, kita akan melakukan sprint planning. Jadi apa itu sprint? Sprint itu dapat dikatakan sebagai sebuah iterasi, satu siklus untuk menghasilkan sebuah shippable produk, atau kita bisa bilang sebuah modul yang dapat kita deliver kepada customer. Jadi dalam melakukan sprint planning ini, kita akan mengambil dari beberapa produk backlog yang memang diprioritaskan terlebih dahulu. Akan dicek dari beberapa hal. Pertama adalah dari waktunya. Penentuan sprint, satu sprint adalah 1 minggu hingga 1 bulan, hingga 4 minggu. Ketika kita menentukan bahwa sprint yang akan dilaksanakan adalah 2 minggu, kita akan mengambil produk backlog dengan estimasi waktu yang dapat dikerjakan selama 2 minggu dengan total tim development yang kita miliki. Tentu saja dengan prioritas yang utama. Lalu setelah kita mendapatkan sprint planning tersebut, kita dapat menghasilkan sprint backlog. Sprint backlog ini akan lebih detail, di mana kita dapat membagi beberapa produk backlog menjadi sub-task, sub-kegiatan, sub-tugas yang dapat nanti didelegasikan ke masing-masing anggota dari tim development kita. Dan prediksi waktu untuk sprint backlog pun ada, namun harus lebih detail. Untuk product backlog, kita dapat memberikan estimasi waktu berupa days atau story point berupa hari. Namun ketika sudah masuk ke dalam penentuan sprint backlog, sangat disarankan untuk penentuan estimasi dalam bentuk hours, jam, sehingga lebih detail dan akan lebih mudah bagi product owner untuk mendelegasikan item apa aja, task apa aja yang dapat dikerjakan oleh masing-masing tim development-nya. Oke, setelah kita mendapatkan sprint backlog, nanti sprint backlog ini akan dieksekusi. Jadi kita dapat melihat satu siklus tambahan di sana, ada yang namanya sprint execution. Di mana sprint execution ini akan dilakukan sesuai dengan time boxing atau waktu yang sudah ditentukan di sprint planning sebelumnya. Seperti contoh yang tadi sudah saya sebutkan, ketika kita menentukan sebuah sprint dilakukan dalam 2 minggu, berarti kita akan menjalankan sprint execution selama 2 minggu tersebut.
beserta dengan produk-produknya atau sprint backlog yang sudah ditentukan harus dijalankan pada sprint tersebut. Dan di sini kita dapat lihat tambahannya ada yang namanya daily scrum. Apa itu daily scrum? Daily scrum adalah kegiatan meeting harian yang dilakukan antara 10 sampai 15 menit, tidak boleh lebih dari itu. Tujuannya apa? Intinya untuk memastikan bahwa semua tim tahu progres dan tahu apa yang akan dilakukan masing-masing individu. Jadi sebelum kita memulai mengerjakan atau mengeksekusi sprint pada hari itu, kita perlu melakukan meeting dan mendiskusikan apa saja yang sudah dikerjakan, apa yang belum berhasil dikerjakan, kendalanya apa, dan apa yang akan dikerjakan hari itu. Jadi secara singkat, sehingga semua tim dapat berkolaborasi dengan baik. Oke, setelah selesai sprint eksekusi, kita akan menghasilkan sebuah produk, tapi bukan produk utuh, lebih mengarah ke increment. Istilah increment adalah bagian-bagian dari produk yang siap di-deliver ke customer untuk mendapatkan feedback dari customer tersebut. Apakah perlu perbaikan, bagaimana cara mengintegrasikan dengan iteration yang lain, dan seterusnya. Dari proses eksekusi, kita belum selesai melakukan sprint. Ada 2 proses tambahan untuk melakukan evaluasi, yaitu yang pertama adalah sprint review dan yang kedua adalah sprint retrospektif. Kedua hal ini memiliki 2 kegiatan utama, yaitu melakukan inspect dan adapt, mengecek atau mengevaluasi apa saja yang dikerjakan dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi proses yang dilakukan, yang kedua adalah dari sisi produknya. Sprint review mengutamakan evaluasi dari segi produknya. Apakah fitur-fitur yang direncanakan untuk diselesaikan pada sprint itu semuanya berjalan lancar, ataukah ada kendala, ataukah ada dari segi technical problem yang ditemukan, dan seterusnya. Sedangkan untuk sprint retrospektif lebih membahas mengenai proses scrum-nya. Contohnya seperti ini. Apakah proses delegasi sprint backlog kepada masing-masing tim sudah seimbang, sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing? Apakah durasi sprint yang dilakukan sudah sesuai, dan seterusnya. Jadi lebih mengarah pada proses implementasi Scrum itu sendiri. Sedangkan review mengarah pada produk yang sedang dikembangkan. Itu. Nah, proses keseluruhan dari produk backlog hingga sprint retrospektif ini kita jalankan dalam 1 sprint. Selesai 1 sprint, kita akan kembali ke produk backlog berikutnya untuk kita ambil produk backlog item berikutnya yang belum dijalankan untuk dapat masuk ke sprint berikutnya melalui proses sprint planning, sprint execution, dan seterusnya. Hal ini akan dilakukan secara terus-menerus, secara iteration, hingga nanti akan dihasilkan sebuah produk utuh yang telah terintegrasi dari seluruh incremental yang dihasilkan. Oke, demikian adalah gambaran dari keseluruhan Scrum metodologi atau Scrum framework utama yang nanti akan kita bahas detail satu persatu dari segi product backlog-nya, sprint planning, sprint execution, sprint review, dan sprint retrospektifnya. Terima kasih.